Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan rahmat dan taufiknya lah sehingga pertemuan ketujuh pada malam hari ini kita masih bisa laksanakan. Jadi adapun materi kita, kalian bisa lihat nanti di layar HP-nya. Materinya juga sudah saya share di Classroom. Bisa dilihat nanti. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang sketsa ya, digambar dulu. Untuk membuat kerajinan. Nah, untuk membuat sebuah kerajinan atau cenderamata, pilihlah ide yang terbaik menurut kamu. Ada yang bisa bacakan nomor 3? Siska mungkin bisa baca? Nomor 3, Siska. Silakan. Halaman, kalau mau buka bukunya halaman 15. Ya. Silakan. Silakan dibaca, Siska. Ide baik. Ya. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang lebih baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Oke, perhatikan. Bisa diperhatikan di sini. Pilihlah ide yang terbaik. Nah, karena kita ini musim pandemi, silahkan cari cenderamata yang kerajinan yang terbaik menurut kamu, tapi khas Sulawesi Selatan. Terserah itu mau gantungan kunci, mau asbak, mau lampu, mau bikin sendiri, tidak saya permasalahkan. Contoh, ya, ada yang membuat tempat tisu terbuat dari kain perca. Apa itu kain perca? Ya, kain bekas, tapi kain bekas bukan kain bekas, kain sisa, ya. Perca itu kain sisa. Ya, mungkin kain sisanya itu terbuat dari baju bodo misalnya, atau baju kebaya, kain percanya ya. Ya, kalian cari yang khas Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang punya ide, Pak? Boleh? Ada yang punya ide? Oke, ada yang punya ide, Pak? Bisakah begini? Silakan. Ada yang punya ide? Nah, misalnya, Pak, saya punya sisa kain sutra. Ya, kain sutra itu, pernah lihat kain sutra khas Bugis? Ya, saya perlihatkan. Kalau tidak pernah lihat, saya perlihatkan kain sutra Bugis. Sebenarnya ini banyak di rumahmu. Oke, saya perlihatkan. Nah, ya tapi jangan ambil bajunya mamaknya. Sarungnya mamaknya digunting-gunting. Jangan. Maksud saya kalau ada kain sisa. Ya, kain sisa. Ya, coba lihat lagi. Nah,
ini bisa dibuat seperti ini. Mungkin bisa dibuat jadi tas, atau coba saya kasih lihat lagi di sini. Kerajinan khas Sulawesi Selatan. Coba lihat. Ini, kalau ini ditator banyak, apalagi yang seperti ini. Kalau ini di bone, songkok to bone. Nah, ini yang paling gampang kamu bikin. Terbuat dari, coba perhatikan. Ini yang paling gampang kamu bikin. Terbuat dari kertas biasa. Kemudian, perhatikan. Kemudian, dicat. Baru kamu kasih huruf lontar. Mau tulis tangan. Atau ambil triplex atau kayu di model seperti ini. Oh, ini terlalu canggih. Ini tadi ya. Yang ini. Coba lihat. Ini dari kayu biasa, Ji. Nah, ini yang paling gampang kamu bikin. Ambil kayu. Kemudian lubangi. Jadi tugas akhirnya cukup seperti ini ya. Tidak usah banyak-banyak. Cukup bikin kerajinan. Cari entah itu bambu. Ini bisa bambu. Ambil bagian ruasnya, kamu potong. Ya, kemudian kamu cat atau pernis. Baru kasih huruf lontar, tulis di sini. Itu bisa. Ya, ini salah satu contoh yang paling gampang. Yang begini. Oke, lanjut. Saya perlihatkan lagi yang gampang-gampang saja. Nah, kalau ini tadi yang saya maksud ya. Lihat dulu. Ini kita bisa lihat ide-idenya ya. Ide-idenya dulu. Kalau ini terlalu mahal, jangan beli itu. Ini tadi. Kemudian kita cari lagi. Ini kita mencari ide ya. Kalau kamu punya ide lain, boleh. Wah, kalau ini ditator ini. Jangan juga. Nah, ini. Oh, ini terlalu susah. Yang paling gampang itu yang dari kayu-kayu biasa. Jangan ini kalau. Nah, ini yang gampang juga. Nah, ini dari tempurung kelapa. Tahu tempurung kelapa? Ya. Nih. Tapi kamu bisa hias-hias begini. Caranya. Baru, Pak. Ya. Coba lihat. Tempurung kelapa. Nah, jangan seperti ini. Kamu tulis saja dengan huruf lontar Bugis. Ya. Kagak ngangkat di sini. Supaya menandakan bahwa itu khas dari Sulawesi Selatan. Lanjut lagi cari. Nah, ini juga. Kalau ini terbuat dari kertas. Ya. Ini gambarnya terbuat dari koran. Ya, disusun-susun. Kalau tidak ada kegiatan, boleh. Nah, ini nanti bisa kamu kasih aksesoris. Ya, ditulis di kertas, diselip-selipkan di sini. Boleh. Diselipkan huruf-huruf lontarannya. Nah, ini bisa juga kamu buat dari tanah liat. Kalau ada yang punya tanah liat, bisa. Kalau ada yang bisa bikin kipas, tapi gambar di sini beli kipas yang
yang kosong kemudian digambar orang menari tapi pakai pakaian adat bisa juga. Tapi ini mahal. Mehong yang cari yang murah-murah saja. Oke, saya kasih lihat lagi contohnya ya. Asbak dari kayu. Dari kayu dulu. Inilah yang paling gampang kamu bikin. Ini bisa dari tempurung, dari bambu, kayu. Nah, supaya kelihatan khas di sini, tulis ini dengan bahasa Lontara Bugis. Ini ya. Atau dari kaleng mo. Kalau ada kaleng, nih. Tapi ini di model-model. Ya. Ini dari kaleng Coca-Cola. Tapi kamu bisa kasih motif ini di motif. Ini tadi ini dijual 10.000. Nah ini contohnya. Oke, kita kerajinan dari bambu. Nih. Jadi saya kasih ide-ide dulu ya. Contoh-contoh. Nah, saya kira kalian bisa cari sendiri nanti. Kita lanjutkan materi dulu. Oke, Rani silahkan dibaca. Prototyping. Rani Anastasia, silahkan. Nanti laki-laki lagi yang membaca. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk kelas selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Oke. Nah, minggu lalu kan kita gambar. Misalnya, ya, minggu lalu kita menggambar. Kita share, saya kasih lihat lagi. Nah, ini gampang sekali dibuat. Ambil bambu, kemudian di motif-motif. Kalau kamu huruf lontar saja di sini itu sudah khas Bugis nih. Lihat lagi. Bambu-bambu kecil. Ini gampang sekali. Lihat. Kalau ini agak susah ini. Yang paling gampang ini. Bagaimana supaya mengkilat? Itu menggunakan pernis. Harganya Rp2.000. Nih, terbuat dari bambu semua. Nih. Coba gantungan kunci khas Sulawesi. Selatan. Lihat. Ini ambil saja kayu, kemudian kita gergaji membentuk seperti ini, jadi langsung khas Sulawesi ini, Sulawesi Selatan bisa. Nah, kalau ini mengambil dari non benda, dia cetak, bersumber dari baju adat. Ini perahu pinisi. Ini Toraja, Bantimurung, Toraja.
Toraja, ini tahu-tahu yang diktator ini juga. Kita kembali ke materi. Nah, itu bisa digambar dulu, tapi kalau memang susah digambar langsung dapat, boleh. Yang penting khas Sulawesi Selatan. Nah, sekarang yang kelima, laki-lakinya, ada laki-laki yang bisa membaca? Dani mungkin? Dani Yusul Ikram. Perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Produser dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke. Nah, sekarang kita akan masa pandemi. Ya, untuk memproduksi dalam jumlah yang terbatas atau untuk sendiri, saat ini kan kita tidak bisa karena dilarang keluar-keluar. Nah, sekarang cukup kamu cari saja ya. Jadi tugas akhirnya cari saja yang khas Sulawesi. Terserah mau beli, tapi jangan yang mahal, biar harga 1.000, yang penting khas Sulawesi Selatan. Jadi kalau mau bikin, ya harusnya kita berkelompok. Nah, sekarang berkelompok dilarang. Jadi cukup cari satu saja ya, khas Sulawesi Selatan untuk kerajinan tersebut. Ya, nanti kita cari, kita lihat kira-kira langkah pembuatannya seperti apa. Nah, misalnya ini, tugas kelompok. Carilah ide produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ya, misalnya tadi itu gantungan kunci terinspirasi dari tari-tarian atau baju adat yang akan dibuat. Pencarian ide dapat dilakukan dengan curah pendapat, brainstorming. Ya, artinya kita berdiskusi, brainstorming, kemudian saling mengeluarkan pendapat dalam kelompok. Setelah itu dibuat gambarnya. Pertimbangkan faktor estetika, yang dimaksud estetika. Ya, pertama, bagus penampilannya atau tidak. Ya, estetika itu penampilan atau tidak, kecantikannya, estetikanya, kenyamanan penggunaan produk tersebut. Apakah produk tersebut bagus untuk dipakai? Siapa tahu kita pakai, nak kira orang gila, dikira orang gila, berarti itu tidak nyaman. Jadi pilihlah salah satu ide yang paling baik. Kalau saya, pilihlah salah satu yang kamu temukan. Karena kita tidak bisa berproduksi sekarang karena kondisinya pandemi, tidak seperti yang lalu-lalu. Pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang digunakan. Nah, misalnya kamu beli atau menemukan, cukup nanti kamu tuliskan terbuat dari apa. Ya. Buatlah produk tersebut. Proses pembuatan model ini dilakukan untuk mengetahui bahan, teknik, dan alat yang tepat untuk digunakan pada proses produksi yang sesungguhnya. Buat petunjuk pembuatan. Ya, kalau saya tidak usah dulu ini. Cukup temukan saja satu kerajinan yang ada di Sulawesi Selatan. Intinya bukan kerajinan makanan, tapi kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda. Bisa dari pantun, puisi, tari-tarian, pakaian. Susunlah semua cetkan, tidak usah gambar. Jadi intinya pilih salah satu, ini saja. Pilih salah satu kerajinan yang paling bagus menurut kamu, khas Sulawesi Selatan. Ya. Oke. Cukup materinya sampai di sini saja dulu. Ada yang ingin bertanya? Wah, sudah banyak, 21 orang. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini?
Oke. Tidak ada ya? Nah, silahkan nyalakan semua videonya untuk saya absen. Kerajinan apa ya yang bisa dibuat Pak sembarang? Ya, betul. Yang penting khas Sulawesi Selatan atau bahannya dari Sulawesi Selatan. Ya. Itu saja tugas akhirnya, tidak ada yang lain. Mau beli, mau bikin sendiri, tapi kalau beli jangan yang mahal. Ya, biar harga 2.000. Oke, nyalakan semua videonya. Evi, Lala, Nadia, Nur Ramadhani. Biar saya absen. Evi, Lala, Nadia. Biar saya absen tanpa menyebut nama. Kalau kamu tidak menyalakan, kalau tidak mau tampil mukanya, nyalakan saja videonya, baru tutup kameranya, kelihatan minamata. Evi, Nadia, Slamet, Ruri. Sebentar mau kita nyalakan. Saya mau absen. Nadia. Wah, Slamet. Tutup saja kameranya. Slamet. Begitu Slamet Pak, enggak mau dilihat mukanya. Iya, tutup kameranya. Menyalakan saya baru tutup kameranya. Saya tidak hadir itu kalau. Oh, Slamet buka kameranya. Slamet. Mas kapan ya, Mas Slamet? Ini ya Pak. Oke, tinggal Slamet saja, tidak masalah kalau Slametnya keberatan untuk menyalakan videonya. Oh, Slamet. Oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. 2 orang, Siska dengan Slamet. Tidak menyala. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau mau tutup videonya boleh. Tadi pertanyaan siapa tadi itu? Bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ini di mana semua ini? Ada? Tanya Asrul, tinggal di mana Asrul? Hujankah di situ? Nyalakan. Asrul tinggal di mana? Lo Asrul. Oke. Karena sudah saya absen. Ini mungkin nanti ada yang saya ketemu di jalan, saya tidak tahu. Ya, sudah pernah ke sekolah belum? Kapan terakhir kumpul tugas? Lebih cepat, lebih baik. Kalau sudah ada, dipoto dulu. Baru dikirimkan saya dilewat. Bisa dikirim di grup Pak. Ini saya sudah menemukannya. Apakah yang seperti ini boleh? Insya Allah boleh. Ya. Oke. Gantungan kunci. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya? Ada Pak. Kalau tidak ada, Siska. sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silahkan screenshot untuk persiapan absen. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan, ada yang tahu pertemuan berapa ini? 7. Oke. Pertemuan ke-7 ya. Saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.